Hadis keempat, keutamaan menyibukkan diri dengan Al-Qur'anil Karim. Saya bacakan hadisnya an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, ya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu azza wa jalla. Rabb azza wa jalla berfirman. Ini berarti hadis qudsi gitu ya. Man syaghalahul Qur'an, kata Allah, barang siapa disibukkan dirinya dengan Al-Qur'anul Karim, wa dzikri, dan sibuk berzikir kepadaku, dan di dalam hadis disebutkan afdhalu dzikri qiraatul Qur'an, sebaik-baik zikir adalah qiraatul Qur'an. Ya, man syaghalahul Qur'an, barang siapa sibuk dengan Al-Qur'an, ya, dan sibuk berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'anul Karim gitu ya. An mas'alati, ya, sampai dia itu lupa meminta kepadaku. A'taituhu afdhala ma'utiya sa'idin. Maka kemudian orang tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih baik daripada orang yang hanya sekedar meminta gitu ya. Ya, dengan orang yang hanya sekedar meminta namun kemudian dia bukan ahlul Quran, ya. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqih, dan keutamaan firman Allah dibandingkan dengan seluruh perkataan yang lain seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Nah, ini Ustaz, ini hadis ini ya adalah hadis hasan gharib yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Al-Mubarakfuri mengatakan di dalam hadis ini terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Hasan bin Abi Yazid Al-Hamdani yang dinyatakan dhaif, lemah. Imam Al-Hafidh di dalam kitabnya At-Tahdhib mengatakan Imam At-Tirmizi menghasankan hadis ini padahal hadisnya tidak hasan, ya. Jadi ya, ada yang mengatakan hadis ini lemah, ada yang mengatakan hadis ini hasan, Ustaz. Ya, kalau kita tinjau hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi, ya. Jadi hasan li ghairihi itu hadis-hadis dhaif yang banyak sehingga kemudian naik ya derajatnya, ya. Dan dari segi maknanya itu benar gitu ya, bahwasanya dari segi maknanya itu benar. Dan banyak ulama-ulama yang kemudian seperti Imam Asy-Syaukani dalam kitab Tuhfatul Dzakirin mengatakan hadis ini merupakan dalil besarnya pahala membaca Al-Qur'an walaupun hadisnya dhaif, ada kelemahan di dalam sanadnya, ya. Faedahnya Ustaz, hadis ini menyebutkan keutamaan ahlul Qur'an yaitu memiliki jaminan rizki terbaik dari Allah. Ya, jadi Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an, mempelajari Qur'an, mengajarkan Qur'an dan berzikir kepadaku, dan sebaik-baik zikir adalah qiraatul Qur'an, ya, sampai dia lupa meminta kepada Allah. Ini ahlul Qur'an ini lupa, ya, saking sibuknya dengan Qur'anul Karim sampai kemudian lupa. Ya Allah, ya, berikan aku rizki yang baik, berikan aku, ya, dia pokoknya lupa meminta kebutuhannya sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'taitu afdhala ma'utiya sa'idin. Masih tetap Allah berikan kepadanya jaminan rizki yang lebih baik daripada orang yang lain yang hanya sekedar meminta namun bukan ahlul Quran. Maka ahlul Quran itu Masya Allah gitu ya, tidak minta saja itu sudah Allah kasih gitu. Ya, ahlul Quran itu tidak minta, tidak berdoa sama Allah, sudah Allah cukupkan kebutuhannya. Ya, sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dengan rizki yang terbaik. Ya, maka ada sebuah hadis itu innallaha takaffala ya li talibil ilmi bitakaffulin khasin ba'da takaffulin 'am gitu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menjamin rizki talibul ilmi, ya, akan menjamin rizki para penuntut ilmu itu bitakafudin khas, yaitu dengan jaminan rizki secara khusus, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menanggung jaminan, ya, rizki secara umum kepada makhluknya sebagaimana firman-Nya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ya. Dan tidaklah sesuatu yang melata di bumi itu ya kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepadanya. Ya, jadi ini adalah jaminan rizki secara umum. Talibul ilmi, ya, terutama ya para penghafal Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan rizki secara khusus.
Ya, maka kalau kita lihat itu seperti Imam Abu Hanifah itu orang-orang ulama yang luar biasa, ya memiliki kekayaan yang luar biasa, gitu ya. Imam Malik, ya Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, itu juga kaya, ya. Nah, yang tidak suka sama kekayaan itu Imam Syafi'i itu, ya. Jadi apa? Beliau itu ya zuhud kehidupannya. Ya, ketika belajar dengan Imam Malik kaya. Ya, sampai suatu hari kemudian apa? Selesailah Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Kemudian Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya Fata, wahai Syafi'i, sesungguhnya ada orang yang ya ilmunya sama dengan saya. Ya, dan kamu sudah khatam nih belajar dengan saya ini. Ya, ada orang yang ilmunya ya sama dengan saya. Ya, pinternya sama, namun sudah meninggal dunia, yaitu Imam Abu Hanifah." Ya, Imam Abu Hanifah. Namun beliau punya dua murid. Yang pertama adalah Imam Hasan Asy-Syaibani dan yang kedua Abu Yusuf, gitu ya. Jadi Abu Yusuf ini juga menulis kitab Al-Amwal tentang harta. Kalau kita belajar ekonomi syariah itu saat itu ya menjadi rujukan kitab Al-Amwal, ya karya ya Abu Yusuf, muridnya dari ya apa namanya Imam Abu Hanifah. Ini artinya perhatian mereka terhadap harta luar biasa. Sehingga kemudian apa? Oleh Imam Malik ini ya sudah selesai belajarnya, ya Imam Syafi'i dikasih bekal untuk pergi ke Irak belajar dengan Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Ya sudah, kamu silakan pergi kepada Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah. Dikasih perbekalan lengkap, kemudian disewakan kuda, ya, kemudian suruh berangkat sana. Nah, di situ mikir-mikir Imam Syafi'i itu. Kalau guru saya miskin gitu ya, ini nggak bisa kasih perbekalan seperti ini, ya sudah mulai mikir. Oh, ternyata harta itu ya kemudian apa? Ya banyak manfaatnya kan gitu ya. Nah, sampai di Irak gitu ya, ketemu sama Muhammad Hasan Asy-Syaibani gitu. Itu sampai di sana ternyata Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani itu lebih kaya dari Imam Malik. Itu lagi apa namanya? Ada emas itu di apa namanya dipukul, itu dijadikan lempeng-lempengan emas untuk disimpan. Melihat itu, maka kemudian Imam Syafi'i itu ya kagum kan ya. Ya, maka kemudian Imam Hasan Asy-Syaibani tahu, ya Fata, ya kenapa? Kemudian Imam Hasan Asy-Syaibani mengatakan apa? Ya, bagaimana menurutmu? Ya, bagaimana menurutmu? Kalau harta-harta emas-emas yang banyak ini berada di tangan orang-orang yang fajir, berada di tangan pelaku maksiat, Imam Syafi'i mengatakan ya tentunya akan digunakan untuk berzina, minum-minuman keras, ya untuk kemudian kerusakan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurutmu kalau kemudian harta-harta ini berada di tanganku, berada di tangan orang-orang yang soleh, berada di tangan orang-orang yang baik, kan gitu ya? Maka Imam Syafi'i mengatakan ya tentunya akan digunakan untuk kebaikan, membangun rumah Quran, membangun pondok, membangun panti asuhan dan lain sebagainya. Maka kemudian Imam Hasan Asy-Syaibani mengatakan nikmal mal malul mukmin. Sesungguhnya harta terbaik itu adalah harta yang berada di tangan orang-orang yang beriman, gitu ya. Ya, maka sehingga kemudian apa Imam Syafi'i ya belajar dengan Imam Malik ya di Madinah, ya kemudian belajar juga dengan ulama-ulama Mekah. Ya, Mekah Madinah itu terkenal dengan ya apa namanya ahlul hadis, gitu Ustaz ya, terkenal dengan ahlul hadis. Ya, jadi banyak menguasai ilmu-ilmu hadis. Kemudian pergi ya ke tempat Imam Hasan Asy-Syaibani di Irak, ya itu mereka terkenal dengan ahlul ra'i. Ya, kalau ya apa namanya di Madinah itu dulu ya sanadnya bersambungnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Kalau yang di Irak itu bersambungnya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena sudah jauh dari Nabi SAW, sehingga kemudian apa dalam menyelesaikan suatu hukum gitu ya, ini hukumnya seperti apa, Ibnu Mas'ud itu banyak menggunakan kias gitu ya, yang dikiaskan kan gitu ya, sehingga kemudian apa penduduk Irak itu terkenal dengan ahlur ra'i. Nah, maka kemudian ya Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, berarti apa menguasai itu madhab Maliki itu. Kemudian belajar kepada Imam Hasan Asy-Syaibani yang menjadi muridnya Imam Abu Hanifah, berarti apa Imam Syafi'i itu khatam madhab Hanafi itu. Imam Syafi'i khatam madhab Hanafi. Kemudian apa beliau menguasai ya apa namanya hadis dan juga menguasai ya ahlur ra'i, ya sehingga kemudian apa ya orang kawan-kawan yang kemudian apa bermadhab Syafi'i gitu ya, mempelajari madhab Syafi'i, mereka bangga dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu madhab paling qawi kan gitu ya. Kenapa? Syafi'i ini muridnya Malik, menguasai madhab Maliki.
Imam Syafi'i ini belajar dengan Imam Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, khatam madhab ilmunya dari Imam Abu Hanifah kan gitu ya. Kemudian digabungkan ya, kemudian punya pemahaman menggabungkan dua madhab itu. Nah, kalau madhab Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i gitu ya. Nah, itu maka kemudian Ustaz ya, kita yang belajar madhab Syafi'i kan gitu ya, wah itu berbangga gitu kan ya, wah ini Syafi'i ini kuat kan gitu ya. Ya ala kulli hal 4 imam madhab ini ya semuanya kuat ya. Koneksi terputus.